Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan tentang struct. Apa itu struct? Struct itu adalah sebuah tipe data yang berisikan tipe data lain. Tipe data yang dibuat dengan struct itu tipe data kostum. Dalam artian di sini kita bisa membuat tipe data apapun yang dimana dia akan mewakili beberapa tipe data lain di dalamnya. Maksudnya gimana? Contoh, misalnya saya bicara tentang seorang manusia, human misalnya. Maka seorang manusia itu punya informasi apa aja, misalnya dia punya informasi usia, dia punya informasi tinggi, informasi berat. Nah, maka dari itu saya bisa declare seperti ini, struct manusia, INT umur, INT tinggi, INT berat, dan dia pasti punya nama, char nama. Dalam untuk hari ini, saya akan menggunakan struct mahasiswa. Mahasiswa ini informasinya ada 3 yang saya akan masukkan, yaitu ID-nya. ID ini bukan NIM ya, tapi ID dalam artian ID untuk sistem. Lalu ada yang namanya char array, jadi di sini adalah, array untuk namanya, jadi nama itu maksimal 50 karakter, saya set. Nah, kalau mau misalnya kalian berpikir, "Oh, tapi Pak, saya misalnya punya anak 100, karakter," gimana ya? Berarti sesuaikan, bisa. Nama terpanjang di dunia itu berapa kata, bisa kalian menggunakan. Dan plot nilai adalah nilai yang akan dimiliki oleh mahasiswa. Ya ini, jadi isinya hanyalah tipe data lain yang akan masuk ke untuk merepresentasikan seorang mahasiswa. Apa yang masuk dalam definisi mahasiswa, yaitu, ID dia, namanya, dan nilainya. Kalau kalian mau NIM misalnya tambah lagi, atau ID-nya diubah jadi NIM nantinya, salah. Lalu untuk membuat mahasiswa yang tadi yang kita bahas, kita kan tadi buat, di atas kita punya struct mahasiswa, tapi itu belum ada bendanya. Belum ada mahasiswanya, baru kita mendefinisikan mahasiswa itu adalah sebuah tipe data yang berisikan ID, nama, dan nilai. Nah, lalu saya mau membuat supaya saya ada sebuah mahasiswa dengan kode MHS di dalam program utama saya. Saya tinggal membuatnya, struct mahasiswa MHS yang ini, struct mahasiswa ini, kan ya, ini. Jadi di sini struct mahasiswa ini menunjukkan bahwasanya di sini adalah mahasiswa MHS. Jika ini kita hapus ya, seperti ini, kita bisa mengisi data mahasiswa tadi. Mahasiswa tadi ini datanya kosong ya, ingat ya. Ini kita cuma mendeklarasikan, tapi isinya kosong. Kalau kosong, konsekuensi apa? Konsekuensi adalah tidak ada data apapun di dalamnya, hanya dia datanya kosong gitu, nilai value-nya nol semua bahasanya. Nol atau nol tergantung situasinya. Artinya di sini datanya belum ada, kita cuma punya, kita mengalokasikan memori untuk, struct mahasiswa, tapi kita tidak ada isinya. Nah, untuk mengisinya bagaimana? Setiap datanya bisa diisi seperti ini. Jadi misalnya kita mau ngisi ID ya cukup nhs.id. Ya tadi kan nama mahasiswanya MHS ya, nama tipe datanya mahasiswa sekarang, struct mahasiswa lebih lengkapnya, dan nama variabelnya adalah MHS. Jadi kita pakai mhs.id. Maksudnya apa? Di dalam mahasiswa kalau kalian perhatikan ke atas, di sini ada ID. Di sini ada ID. Coba kalau kalian perhatikan, di sini ada ID. Ada ID, ada nama, ada plot. Ya. Dengan jadi kalau kita mau mengisi, kita mhs.id, mhs.nama, mhs.nilai seperti ini. Tapi dalam kasus mhs.nama karena ini adalah string, kita bisa menggunakan strcpy. Itu untuk mengcopy string. Kita ingat dari pelajaran kelas string bahwasanya kita bisa mengcopy string menggunakan strcpy. Ya, ini lebih aman karena berarti kan kita pastikan bahwasanya kita melakukan penyalinan data dari suatu data yang udah kita ketahui. Di sini data, di sini ada yang namanya.
Kalau kalian mau pakai cara yang satunya, seperti ini nanti, saya komen dulu, mhs.nam. Problemnya adalah di sini dia menganggap ini adalah expression untuk array type problemnya. Sehingga daripada kita berkutat dengan itu, lebih aman seperti ini saja. RCPY mhs.nama. Jadi kalau berurusan dengan string, kita lebih mudah menggunakan strcpy aja, string copy. Jadi kita mengcopy dari string A, sebenarnya langsung kita copy ke mhs. Dalam struct-nya itu lebih aman daripada kita bergelut dengan bagaimana kok ini nanti sama dengannya kok nggak berfungsi sebagaimana cara pada umumnya, seperti yang saya tunjukkan tadi. Mas dengan sedikit extra effort, ujung-ujungnya bisa kita usahakan, tapi kan kita yang repot sendiri. Karena pada kondisi nanti kalian bisa lihat di bawah ini ada cara kalau mau supaya tidak perlu menggunakan strcpy. Lalu kita di sini kan sudah terlihat ya bahwasanya bahwasanya di sini dia memasukkan 3 tipe data, yaitu satu untuk ID, satu untuk nilai, dan satu untuk nama. Kalau saya mau ngeprint, maka saya tinggal melakukan hal seperti ini, perhatikan. Saya tinggal memanggil, maaf bukan memanggis, ini bukan buah. Saya tinggal memanggil struct-nya diikuti dengan data dalam struct yang mau saya akses. Jadi kalau ID ya ID, kalau nama ya nama, kalau nilai ya nilai. Hingga saya print di dalam kasus ini. Kalau kalian mau misalnya melakukan, kalau kalian ingat kalau kalian nanti menggunakan file, sorry, bukan ingat ya, saya belum bahas soal materi itu. Jadi kalau kalian misalnya mau menyimpan dalam buffer, di dalam string ya, di dalam materi string itu ada, kita menyimpan dalam buffer. Juga caranya tetap sama, yaitu nhs dot variabelnya itu yang digunakan. Ini jika kita jalankan, yang terjadi adalah seperti ini. ID-nya 1, namanya dapat, nilainya 90. Lalu, selain menggunakan cara seperti ini untuk menyalin data, ada cara seperti ini. Kita bisa mendeklarasikannya sebagai satu kesatuan seperti ini saat lagi deklarasi mahasiswa tadi. Kalau ini kan data dibuat setelah variabel mahasiswa dibuat. Nah, misalnya kasusnya adalah kita ingin membuat datanya bersamaan dengan bikin variabel ini kan HS2 saya buat di sini. Terus saya mau di sini, ini saya mau masukkan semua data baru. Jadi dalam kasus ini ID-nya 2, namanya Christina, nilainya 95. Maka saya tinggal masukkan struct mahasiswa MHS2, Christina 95. Gitu. Ini yang Christina 95 ini, yang ini sama dengan yang 3 baris ini. Sama persis. Cara ujungnya sama persis, tapi bedanya kalau ini hanya bisa dilakukan di awal, saat pembuatan. Ya sebenarnya ya biasanya di awal. Selama ini kan ini sama seperti kayak mengerjakan array, bedanya array tipe datanya variatif, bentuk struct-nya. Lalu pertanyaan seperti ini struct-nya tunggal ya, perhatikan, struct-nya tunggal. MHS2 itu datanya cuma satu, yaitu satu mahasiswa yang yang bernama Christina dengan ID 2 dan bernilai 95. Lalu saya misalnya bilang gini, saya mau bikin mahasiswa 2 buah datanya. Misalnya, array 2 buah atau katakanlah 10 buah, 20 buah. Bagaimana? Kalau kita mau membuat array, maka perhatikan. Sekarang kita menggunakan mahasiswa 3 ini. Kalau array, maka array-nya diletakkan setelah MHS-nya, setelah namanya. Seperti biasa, seperti kita buat array biasa. Tetapi perhatikan, setiap data yang dibuat dalam array itu harus mengandung semua komponen datanya. Dalam kasus ini, berarti harus ada ID, ada nama, dan ada nilai. Jadi saya buat 2 orang baru yaitu Mei dan Dara. Mei ini dia, ID-nya 3, nilainya 90. Dara itu ID-nya 4, nilainya 98. Perhatikan 4, sekarang seperti ini.
Ini seperti ini, untuk cara membuat struct-nya. Jadi, kalau struct kalian cuma untuk satu identitas, satu data aja, pakai yang ini aja cukup, yang MHS2 ini. Kalau kalian perlu untuk banyak data, misalnya nih yang rumah sakit misalnya, atau misalnya kalian perlu untuk data mahasiswa dalam kampus, biasanya makanya seperti itu. Kan berarti pakai array datanya, yang besar sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kalian, sekarang bisa membuat, kita recap dulu, sebuah struct sebuah struct bebas namanya mahasiswa. Kalau dalam kasus saya nama struct-nya mahasiswa. Kalau kalian nggak suka mahasiswa, nah ini, struct manusia misalnya. Manusia itu punya apa aja, nomor KTP, apa semua masukkan. Itu setelah kalian masukkan ininya, kalian harus masukkan datanya seperti yang ini. Cara pertama bisa seperti atau seperti di sini. Kalau kalian perlu data yang banyak, misalnya manusia kan nggak mungkin satu orang aja kalian sendiri ya, maka kalian mungkin akan buatnya seperti ini, buatnya dengan array seperti ini. Array 10, 20, 50, 100, tergantung kalian. Ada berapa? Yang tahu adalah program yang kalian buat. Kalian sendiri yang harus tahu berapa struct yang diperlukan. Sekarang bagaimana kita mengubah kita bekerja dengan struct untuk mencetak. Saat kita ingin mencetak, saat kita ingin mencetak, kita ingin membuat sebuah fungsi. Jadi ini struct-nya udah ada ceritanya. Ini struct-nya udah ada nih, perhatikan. Ini struct-nya udah ada nih. Ada. Struct biasa, ini struct-nya, ini struct, ini cara kita mengisi datanya. Kalau mau ngisi data dari awal deklarasi seperti yang Christina ini, kalau mau yang bentuk versi array seperti ini, kalian bisa aja nanti MHS31, MHS32, 0, MHS32 dan seterusnya sesuai kebutuhan. Kalau kalian ingin mencetak, misalnya mencetak semua informasi ini, tapi kalian tidak ingin membuat, kalau gini repot ya, coba lihat. Ini ada 3 baris. Kenapa kita tidak buat sebuah fungsi di mana kita bisa langsung kirimkan struct-nya aja kirim. Jadi kita nggak perlu tahu isinya. Yang ngurus di fungsi. Ini fungsinya di sebelah. Kalian bisa lihat. Jadi fungsi cetak mahasiswa itu pada dasarnya dia akan mencetak ID, nama, dan nilainya dalam satu perintah. Cetak mahasiswa, sudah langsung keluar semua nilainya. Informasinya, sorry. Cetak mahasiswa. Seperti ini hasilnya nanti. Cek, langsung ID 1, nama dapat, nilai 90. Ini dalam posisi struct mahasiswa, kalian kasih sebagai value. Berarti tidak ada urusan bintang-bintang, tidak ada pointer dan benda-benda anehnya, tidak ada. Ini yang sederhana. Langsung set mahasiswa ID, mahasiswa nama, mahasiswa selesai. Seperti itu aja. Cara kedua, sebelum masuk ke cara kedua, kita bisa melihat di sini menggunakan dot. Sama juga tadi di print awal di sebelah sini, kita menggunakan dot. Ini pertanda bahwasanya kita menggunakan by value, berarti kita sudah dapat, struct mahasiswa kita ambil, kita tahu bahwasanya kita mendapatkan nilai semua data di mahasiswa. Jadi kita tinggal mendot bahwasanya, oh aku merujuk ke bagian ID, oh aku merujuk ke bagian nama, oh aku merujuk ke bagian nilai, seperti itu. Sekarang, jika kasusnya katakanlah kita ingin lebih mudah mengakses gitu, atau misalnya program ini harus menggunakan pointer, satu dan lain hal, tergantung skenario kalian. Supaya misalnya lebih mudah untuk melakukan akses dan seterusnya. Kalian bisa menggunakan seperti ini. Ini sama persis dengan sebelumnya, dan cetakan yang lainnya, tetapi dia menggunakan pointer. Perhatikan ini. Yang MHS2 ini, cetak mahasiswa pointer, yang ini, itu dia prosesnya seperti ini. Yang masuk itu adalah alamat dari mahasiswanya. Kalau alamat
maka dia tidak menggunakan operator dot, tetapi panah. Maksudnya apa? Aku datang ke alamat mahasiswa, aku ingin minta nilai yang ada di bagian ID dari yang tersimpan di alamat mahasiswa ini, dan itu direpresentasikan dengan gambar panah. Jadi kalau sudah ada bintang, urusannya tidak lagi pakai dot, tapi pakai panah. Kalau ini masih dot, berarti dia masih value. Kalau udah panah, ini reference. Jadi main tunjuk-tunjuk yang an-nya itu. Selanjutnya, ini kan kalau ID seperti ini, nama seperti ini nilai. Operator panah untuk pointer, perhatikan. Operator panah. Operator panah, otomatis di sini yang perlu kalian ingat bahwasanya sifatnya karena ini panah, berarti yang ditunjuk sebenarnya adalah struct aslinya. Artinya kalau saya melakukan perubahan nilai di sini, maka struct asli yang kena. Kalau saya mengubah nilai di cetak mahasiswa yang biasa yang ini, value, di sini nilainya tidak akan mempengaruhi struct aslinya. Struct yang pertama dikirim ke dalam struct mahasiswa MHS yang ini itu nggak kena. Karena dia tidak menunjuk ke alamat yang sana. Dia mengkopinya membuat salinan. Kalau yang misalnya salinan itu yang justru membuat program berat, biasanya orang pakai bintang supaya tidak membuat salinannya. Karena itu cuma nunjuk alamat doang, kayak numpang alamat aja. Ini pointer. Maka kalau pointer, berlaku peraturan dari apa namanya, materi di pointer. Termasuk bagaimana kalau kita bekerja dengan array. Ini bekerja dengan array nih, array. Ingat, MHS3 adalah array, maka tidak perlu bintang. Kenapa tidak perlu bintang? Karena kalau kita menunjuk suatu bintang menunjuk ke sebuah array, kan array-nya saya tidak tentuin nih, array berapa ukurannya, array 1, array 0, array 2, saya tidak tentukan. Hati-hati. Saya cuma bilang saya mau akses array MHS3. Dan saya mau mengakses array pertama. Maka ini sudah akan langsung menunjuk ke array pertama. Makanya di sini karena dia array, dia tidak perlu menunjukkan lagi. Dia cuma bilang bahwasanya ya ini ada array mahasiswa 3. Kamu cari sorry. Ini array mahasiswa 3. Aku mau kamu cari ID, nama, dan nilainya dari array ini di urutan pertama karena plusnya 0. Ingat plus 0. Tidak, ini plus 0. Plus 0. Yang kalau plus 1, ini berarti di array 1, di yang kedua. Berarti kalau plus 1 berarti yang ID yang nilai kedua. Berarti ini kan 3 itu Mei, berarti kan kalau kita melihat ini nilai pertama itu yang 3 Mei 90, yang 4 Dara 98. Maka nanti di print seperti ini. Kalau kalian perhatikan, di sini nilai Dara 98, Mei 90, Christina 95, saya dapat 90. Nah, sekarang kenapa kita pakai pointer? Supaya kita bisa ingat bahwasanya pointer bisa mengubah nilai karena dia menunjuk. Karena dia menunjuk sistemnya. Salah satu perubahan nilai yang bisa diciptakan bisa dilihat pada bagian ini yang akan saya sekarang. Ingat nilai Dara di awalnya adalah 98. Perhatikan di sini saya memasukkan MHS3 plus 1. Berarti saya bilang bahwasanya saya mau kamu mengakses data di urutan kedua di dalam array mahasiswa 3 karena plus 1. Kalau plus 0 berarti urutan pertama atau indeks 0. Kalau ini urutan kedua atau indeks 1. Berarti kalau dibuat ini MHS 3 dalam kurung kotak 1. Kalau ini bukan pointer ya, tapi ini pointer. Kenapa saya pakai pointer? Supaya nanti di sini, saya akan ngasih nilai barunya 99. Revisi nilai ceritanya. Saya jadi dosen, saya mau revisi nilai. Maka saya untuk mengubah nilai, saya akan mengirim struct ini alamatnya ya, ingat ya, ini alamat Dara tadi. Saya nggak tahu tuh alamatnya berapa, pokoknya ini menunjuk ke alamat Dara. Di dalam alamat Dara itu ada apa aja? Ada nilai, ada ID, dan ada nama. Yang mau saya ubah apa pertanyaannya? Yang mau saya benahi adalah nilainya. Berarti saya hanya perlu menggunakan operator panah untuk pointer yang ini. Bahwasanya saya sekarang punya punya sebuah sebuah pointer mahasiswa yang menunjuk ke sebuah data mahasiswa di mana sebuah alamat mahasiswa di mana dalam alamat itu ada bagian
nilai. Ya bisa dibilang jadi kalau kalian masih bingung dengan konsep struct itu sendiri, bisa dibilang seperti sebuah gimana ya, eee, kayak semacam gudang. Di setiap sisi gudang itu ada label. Dan pintunya itu yang jadi, struct-nya itu pintunya. Masuk ke dalam gudang itu dari pintu itu tuh sudah ada struct-nya seluruhnya, gitu. Dan setiap tempat yang menaruh ini udah ditentuin, nggak bisa diubah, seperti itu. Jadi kalian bisa lihat seperti ini, ubah nilai, sekarang nilai barunya 99, kalau yang saya cetak ini, seperti ini, sekarang darah 99 bukan 98 lagi. Kalau saya mau nambah nilai saya jadi 100 juga bisa. Ubah nilai, MHS 100. Tapi ada problem, kalau kamu ingat, MHS bukanlah array, ya, MHS bukan array. Kalau bukan array, kita harus menambahkan ampersand karena kita mau menunjuk alamatnya. Kalau array kenapa tidak pakai ampersand, Pak? Karena sebenarnya yang ditunjuk itu baru alamat array-nya, belum alamat individunya. Makanya masih bisa seperti ini, bahwasanya nanti dia akan menerjemahkan, "Oh, ini masih ini array, berarti dia ada isinya lagi." Ini kayak alamat alamat ini kayak masuk ke dalam kalau kita analogikan masuk anggaplah ini gudang, pintu masuk utamanya itu awal array. Jadi masuk gudang awalnya itu array, terus setiap dalam gudang itu ceritanya ada banyak ruangan. Setiap ruangan itulah yang nanti elemen dari array-nya, gitu. Di dalam setiap elemen itu, karena ini struct, dalam setiap ruangan itu ada lagi benda-bendanya. Nah, benda-bendanya itu isi dari struct itu. Misalnya ID-nya, nilainya, namanya, nah itu dalam yang benda-benda di dalam ruangan tadi, yang di dalam ruangan kecil. Nah, kita lihat ini sekarang nilainya adalah nilai dapat jadi 100, nilai Christina tetap 95, Mei 90, Dara jadi 99. Ya, dan ini kurang lebih seperti ini kalau untuk penggunaan struct kurang lebih seperti ini. Jadi kalian bisa lihat bahwasanya untuk struct, sebenarnya tidak terlalu banyak dasarnya. Sebenarnya struct ini adalah memberikan kalian suatu tipe data yang sangat fleksibel penggunaannya, itu kata kunci. Bukan kata kunci, itu intinya. Jadi, dengan fleksibilitas itu, kalian bisa membuat tipe data yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Tidak perlu lagi kalian membuat yang namanya variabel integer, tapi isinya adalah NIM misalnya. Tapi isinya adalah merepresentasikan mahasiswa, kan repot gitu. Kalian buat 3 variabel berbeda, satu NIM, satu nama, dan satu nilai. Terus kalau nanti misalnya kalian mau operasiin, kalian harus menggunakan kotak-kotak. Array-nya itu loh, kalian harus menggunakan array kotak 3 buah, yang rentan nanti kalian ketinggalan salah satu dalam programnya. Terus kalian bingung, kok ini nggak display namanya, kok ini nggak display itunya. Kalau seperti ini lebih mudah karena datanya udah nyatu. ID, nama, dan nilai itu jadi masuk satu ruangan, dikasih label, ini mahasiswa, udah selesai. Ya, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung di komentar, atau kalian mau tanya di dalam ruang kelas silahkan, kalian ada atau mau ketemu saya di ruang yang bagi yang bisa bertemu dengan saya langsung. Di luar ruangan kelas juga boleh, bisa didiskusikan, ditanyakan, tidak ada masalah. Saya terbuka untuk diskusi, no problem. Jika ada lagi yang masih kurang clear, silahkan diberitahukan ke saya supaya saya bisa perjelas lagi. Ya, sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.